Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu adalah good product strategi arsitektur dalam menguasai pasar kreatif. Di sini adalah kelompok kita yang terdiri dari saya sendiri, Bagus Jaiseno dengan NIM 30, lalu Rizky Budi Saputra dengan NIM 47, lalu Zaki Jamali dengan NIM 48, lalu Muhammad Rafi Atar dengan NIM 56, lalu Imam Muzaki dengan NIM 60, dan Muhammad Iqbal dengan NIM 79. Latar belakang. Di era digital saat ini, pelaku bisnis selalu dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah lebih baik fokus kepada penciptaan produk yang luar biasa atau berinvestasi dalam pemasaran yang kuat? Dilema ini menjadi sangat relevan dalam industri jasa kreatif, di mana kualitas produk dan persepsi pasar sama-sama memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis. Bagaimana pengaruh dari masing-masing produk dan marketing? Apakah cukup kalau fokus hanya ke salah satunya saja? Rumusan masalahnya, bagaimana peran kualitas produk dalam kesuksesan bisnis jasa kreatif digital. Ini adalah yang good product dan seberapa penting strategi pemasaran dalam membangun keberhasilan usaha arsitektur, good marketingnya, dan terakhir adalah bagaimana mencapai keseimbangan optimal antara kualitas produk dan strategi pemasaran, good product versus good marketing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah analisa kualitas produk. Aspeknya yaitu jenis layanan yang berisi foto editing, desain grafis, dan stok foto. Selanjutnya ada aspek standar kualitas, yaitu aspek teknis dan aspek kreativitas. Yang terakhir ada aspek manfaat kualitas produk yang berisi membangun reputasi positif, selanjutnya meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong pembelian berulang, dan menciptakan diferensiasi dari kompetitor lain. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pemasaran. Ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan pemasaran digital. Kita menggunakan media sosial dan juga website. Yang kedua ada anggaran pemasaran. Di sini ada seperti internet, aplikasi editing, hosting website, promosi, dan operasi lainnya yang termasuk dalam anggaran. Selanjutnya yang ketiga adalah target pasar. Target pasar kami yaitu mahasiswa, UMKM, profesional muda, terus pengguna media sosial, dan juga pelaku bisnis online. Pembahasan yang ketiga adalah integrasi produk dan pemasaran, yang terdiri dari strategi keseimbangan dan pengukuran keberhasilan, di mana strategi keseimbangan sendiri terdiri atas alokasi sumber daya dan implementasi, dan untuk pengukuran keberhasilan ada 2 metrik, yaitu metrik produk dan metrik pemasaran. Kita akan masuk ke pembahasan yaitu strategi keseimbangan di bagian alokasi sumber daya. Architecture mengalokasikan sumber daya dengan perbandingan 60% untuk pengembangan produk dan 40% untuk aktivitas pemasaran. Alokasi ini mencerminkan prioritas architecture dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan sekaligus memastikan bahwa pemasaran dilakukan secara efektif. Fokus utama pada pengembangan produk kemungkinan fokus utama pada pengembangan produk memungkinkan architecture untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Sementara itu, aktivitas pemasaran tetap mendapat perhatian yang signifikan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun kesadaran merek. Kemudian aspek selanjutnya yaitu strategi keseimbangan, di mana di sini kita akan membahas tentang implementasi. Untuk memastikan alokasi sumber daya yang seimbang berjalan dengan efektif, Adixio menerapkan beberapa langkah implementasi berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas berkelanjutan. Yang kedua, marketing campaign yang terukur. Yang ketiga, evaluasi performa secara berkala. Dan yang keempat, penyesuaian strategi berdasarkan feedback. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu pengukuran keberhasilan, di mana kita membahas tentang metrik produk. Pengukuran keberhasilan kualitas produk dilakukan melalui beberapa metrik yang berfokus pada aspek kepuasan pelanggan dan kinerja layanan. Antara lain, yang pertama, tingkat kepuasan pelanggan.
Yang kedua, jumlah revisi. Yang ketiga, kecepatan pengerjaan. Dan yang keempat, setting portofolio. Oke, lalu berikutnya adalah metrik pemasaran. Dalam hal pemasaran, arsitektur menerapkan beberapa metrik utama untuk mengukur efektivitas kampanye dan strategi pemasaran digital. Metrik pemasaran ini meliputi jumlah pengunjung website, engagement rate media sosial, konversi leads, dan yang terakhir adalah return on marketing investment. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah keseimbangan antara kualitas produk dan strategi pemasaran merupakan kunci kesuksesan dalam industri ini. Kualitas produk menjadi fondasi utama yang tidak dapat dikompromikan, mengingat persaingan yang semakin ketat dalam industri kreatif digital. Di sisi lain, strategi pemasaran yang efektif terbukti sama pentingnya dalam membangun kesuksesan dalam sebuah usaha. Baik, sekian dari kami terkait materi kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung saja dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan mengerti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.